Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 26 Oktober pukul 18 lewat 37 menit. Gua banyak mendapatkan pertanyaan terutama saham-saham yang memang sempat gua bahas beberapa minggu lalu atau lebih tepatnya mungkin 1 bulan yang lalu ya guys ya. Kemudian gue juga update kan portofolio gua. Nah, ternyata ada beberapa saham yang memang sudah naik, ada yang masih di situ-situ aja, ada yang justru turun. Nah, salah satu saham memang yang udah naik itu Elite dan beberapa nanya ke gua, "Bang, gua masih bisa masuk nggak? Bang, naik nih, taking profit nggak?" dan sebagainya dan sebagainya. Tapi gue bilang sama lu guys, jangan jangan terlalu mengejar yang memang sudah naik, terutama naiknya udah banyak kayak 30%, 40% udah nggak usah lu kejar. Dan di sini gue mau bahas saham yang memang gue pahami ya guys. Gue pahami, gue udah ngulik dalemannya, jeroannya udah gue lihat, secara valuasi juga murah, dan gue paham bisnisnya, gue tahu bisnisnya. Kemudian secara matematik juga bisa dihitung. Jadi kalau misalkan ada saham yang nggak bisa dihitung secara matematik, ya kayak brand gitu ya, kemudian Petrosi, kemudian Pani, itu gue nggak bisa menerka ini saham murah atau enggak, masih risikonya bagaimana, risikonya terbatas atau tidak. Nah di sini gue melihat saham-saham yang risikonya terbatas. Jadi kita bahas guys, beberapa bulan lalu, sebulan yang lalu sih, bukan beberapa bulan lalu ya. Jadi kayaknya enak juga nih ya kita ngebahas stock pick ya, watchlist per bulan. Jadi ada ADMR, IPCC, DKFT, HAIS, Elite, PRDA, KIN, Akrab, Power, Avia, ANJT ini sempat gua list di sebulan yang lalu. Tapi ADMR ini sudah naik ya, naiknya memang belum banyak, baru sekitar 10%-an dari sebulan lalu. Jadi coba kita take out dari list. IPCC udah naik, tapi naiknya belum lebih dari 5%. Dari yang tadinya gua bahas di 680 ke angka 700. Jadi ini masih bisa masuk ke dalam hitungan bahwa IPCC itu belum naik. Dan biasanya saham yang dividennya gede seperti IPCC ini itu eh ya naiknya lambat ya IPCC. Kemudian DKFT. DKFT ini udah gue bahas, dan baik di 1 bulan sebelumnya dia gua masukin list, dan secara fundamental juga gue bahas, laporan keuangannya gue bahas, bisnisnya gue bahas, dan dia udah naik nih dari 130 ke 151. Jadi gue take out ya. HAIS dia juga udah naik dari 220, tapi naiknya belum banyak. Jadi gue masih masuk ke dalam list. Elite yang tadinya gue bahas waktu di angka 106 sekarang 144 udah gue take out. Ya, jadi lu jangan bahas Elite lagi. Kalau bisa jangan beli. Lu cari saham yang masih berada di bawah. Prodia ini justru turun dari yang harganya 3.100 sampai 2.900. KIN belum kemana-mana. Akra justru turun, tapi turunnya belum sampai 5, belum sampai 10% ya. Jadi gue masukin. Power udah naik, tapi naiknya belum tinggi. Avian belum kemana-mana. Karena Avian ini masih dalam periode buyback ya guys ya. Avia ini masih dalam periode buyback. Jadi kemungkinan memang sahamnya belum akan terbang. Masih akan di situ-situ aja. Dan ANJT sekarang 745. Jadi ini saham-saham yang masih bisa lu perhatikan. Sekali lagi guys ya, gue bukan menyuruh lu beli. Tapi memberikan pilihan bahwa lu bisa loh mencoba mempelajari mereka-mereka ini. Selain itu, ini berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini gue tambahin guys. Ada MNCN, dia belum naik ya. Sekarang harga saat ini itu ada di angka 324 kalau gue nggak salah, MNCN. Nggak tahu ya, untuk sahamnya Haritanu Sudibyo ini gue paling suka sama MNCN ini. Dia anaknya BMTR ya. MNCN ini paling gue suka. Kalau yang lainnya nggak, kayak Kepik. Kemudian kayak apa tuh? Behit. Kemudian MNCN itu gue nggak suka. Tapi kalau MNCN sama BMTR itu gue suka. Terutama MNCN kalau gue. Kalau Palau Kengongan BMTR. Tapi kalau gue MNCN lebih sukanya di itu. Jadi ini gue masukkan list belum naik. Kemudian ada GWSA. Nah,
GWSA sekarang harganya itu ada di angka 130-an kalau gua nggak salah deh. 130-an. 139. Ya, jadi ada 10 nih. Ini saham 10 saham yang belum naik dan bisa lo jadikan pilihan. Tapi ingat guys, kalau misalkan IPCC ini memang dia perusahaannya bagi dividennya gede. Jadi naiknya juga mungkin nggak terlalu kencang. Kecuali dia memang mau membagikan dividen. Biasanya nanti pada saat mau membagikan dividen interim itu gede dia. Naiknya lumayan gitu loh. Sebenarnya nggak cuma 10 guys, ada 11, ada 12, ada 13. Cuman kalau misalkan gua sebutkan semuanya, mendingan dari lo aja. Dari lo ya teman-teman. Silahkan berkomentar, silahkan menyampaikan apa saham yang saat ini belum naik, dan berpotensi dalam beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan itu bisa naik dari harga sekarang. Jadi ini gua kasih teman-teman buat berkomentar supaya teman-teman yang lain juga membaca dan melihat ya guys ya. Ada beberapa dari saham ini yang di portofolio gua ya. Ya begitulah pasar modal. Lu bilang bahwa ini saham belum naik, tapi dalam beberapa waktu ke depan belum tentu nanti akan langsung naik. Ada yang langsung naik, ada yang turun, ya, ada yang sahamnya nggak kemana-mana. Tapi inilah 10 saham pilihan gue yang bisa jadi list lu pada. Silahkan lu pelajari lagi, dan kalau misalkan lu ada tambahan, silahkan lu masukkan ke nomor 11. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.